Hi everyone, welcome to And Here We Share. Melalui media sosial, kita dapat memperoleh banyak informasi, dari mulai informasi yang penting seperti pengumuman pemberlakuan PPKM, hingga informasi yang sifatnya menghibur dari para public figure. Bahkan informasi dari orang-orang yang kita follow di media sosial. Bagaimana kehidupannya, apa yang sedang mereka lakukan, di mana mereka berada, bersama siapa mereka menghabiskan waktu, dan hal lainnya. Mengetahui hidup orang lain dapat menjadi hal yang baik karena kita dapat mengetahui kabar dari orang yang bersangkutan. Tetapi, seringkali kita malah membandingkan kehidupan yang kita miliki dengan kehidupan orang lain. Hal ini berdampak pada diri kita yang kemudian selalu merasa kurang dan terfokus dengan kelemahan kita. Tentunya, hal ini juga dapat mengancam kesehatan mental kita, apalagi di masa pandemi seperti ini. Maka menjadi sangat penting bagi kita untuk memulai menerima diri dan kehidupan kita sendiri sebelum kita turut berfokus melihat kehidupan orang lain. Nah, apa sih sebenarnya penerimaan diri itu dan apa saja kira-kira manfaat yang bisa kita dapatkan? Yuk simak video kali ini dari awal hingga akhir. Halo teman-teman semua, semoga semuanya sedang berada dalam keadaan yang sehat, baik secara fisik maupun secara mental. Selamat datang di episode ketiga dari And Here We Share. Untuk episode ketiga kali ini, kita sudah kedatangan speaker yang sangat menarik dan juga akan membawakan topik atau pembahasan yang juga tidak kalah menarik tentunya. Nah, speaker ini tuh secara personal dengan aku pribadi sudah melewati banyak ups and downs di beberapa semester karena kita kebetulan satu kampus dan satu jurusan juga gitu. Dan speaker kali ini tuh selalu jadi teman diskusi atau partner diskusi yang klop abis nih bareng aku. Bahkan di semester 6 kemarin kita selalu teleponan ya setiap Senin dan Jumat gitu. Bahkan pernah juga 3 jam, pernah juga sampai 8 jam, pernah juga sampai nemenin aku buka puasa gitu. Jadi seru lah. Nah, tanpa banyak babi bu lagi nih, let's welcome Cezara. Yeay. Yeay. Hai teman-teman. Oke, hai Cezara. Karena ada peribahasa tak kenal maka tak sayang. Jadi sekarang yuk kita kenalan dulu dengan Cezara. Selamat pagi Cezara. Karena ini masih pagi ya. Apa kabar? Selamat pagi Andi, selamat pagi juga teman-teman yang lagi nonton. Kabar puji Tuhan sehat. Andin gimana kabarnya? Ya, alhamdulillah masih bisa bertahan. Bagus. Seneng ya kalau kita dengar kabarnya sehat, terus juga di masa pandemi kayak gini, kesehatan memang nomor pertama sih teman-teman, memang prioritas gitu. Nah, sekarang Zara lagi sibuk apa nih? Aduh, ditanya kesibukan ya. Sebenarnya nggak sibuk gitu. Karena kan kebetulan sekarang lagi libur semester juga. Jadi paling kesibukan sih ngerjain ke tugas-tugas kepanitiaan paling ya. Sama rebahan sih yang pasti sama nontonin film gitu aja sih. Iya, seru banget ya, saya bisa menikmati liburnya gitu dan perlu juga nih jadi pengingat untuk kita semua bahwa rebahan, terus juga santai-santai gitu memang penting dan dibutuhkan gitu bagi setiap individu. Oke, sebelum kita mendengarkan penjelasan tentang materi self-acceptance atau penerimaan diri ini, ada alasan tertentu nggak kenapa Cae milih topik ini? Oke, Andi. Sebenarnya kalau untuk alasan sih karena cukup banyak orang gitu ya, termasuk teman-teman dekat aku juga yang merasa relate gitu dengan topik self acceptance atau penerimaan diri ini di kehidupan sehari-hari mereka, khususnya saat ini ya kita tahu kita hidup di era digital yang selalu berdampingan dengan sosial media, kita melihat banyak orang gitu di sosial media, maka dari itu menurut aku self acceptance ini sangat diperlukan untuk kita semua gitu. Jadi melalui penyampaian aku hari ini, sharing aku hari ini, aku berharap juga kita bisa sama-sama mengenal, sama-sama belajar, dan sama-sama berproses juga nih dalam mencapai self acceptance atau penerimaan diri. Amin. Semoga nanti di akhir video tujuannya tercapai ya teman-teman. Makanya disimak terus dan jangan di skip-skip, oke?
Nah, pertama-tama aku ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada Chae atas kesediaannya untuk menjadi speaker di episode ketiga kali ini, di tengah kesibukannya dan juga di tengah waktunya yang sedang menikmati liburan, apalagi membawakan topik yang akan sangat bermanfaat bagi semua penonton nantinya gitu. Oke, Andin, sebelumnya terima kasih banyak banget udah dikasih kesempatan, udah dikasih kepercayaan untuk jadi speaker di episode yang ketiga ini. Semoga bermanfaat ya teman-teman. Amin. Dan pastinya akan bermanfaat sih. Makanya aku harap teman-teman bisa memperhatikan betul video kali ini karena aku yakin materi kali ini akan sangat berguna gitu bagi pengembangan diri teman-teman masing-masing. Karena nggak ada yang bisa mendadak menerima diri. Semuanya tentunya butuh proses seperti yang tadi saya udah bilang, banyak belajar juga, banyak latihan juga gitu ya, harus diimplementasikan dan tentunya butuh dasar pengetahuan juga. Dan sekarang kita akan memberikan dasar pengetahuannya kepada teman-teman semua. Jadi daripada denial terus-terusan atau menolak kekurangan diri atau merasa insecure gitu ya bahkan, yuk sekarang kita dengerin penjelasan apa itu self-acceptance. Oke, pertama-tama kita akan berangkat dari definisi self-acceptance itu sendiri ya. Jadi self-acceptance itu terdengar sederhana ya teman-teman, terdengar mudah gitu ya, seakan-akan mudah gitu untuk dilakukan. Namun sebenarnya ternyata cukup kompleks gitu. Nah, dari buku yang aku baca, nanti juga bakal dicantumin ya Din sumbernya. Oke, jadi secara umum self-acceptance atau penerimaan diri itu adalah kondisi di mana kita itu menerima diri kita sendiri beserta seluruh kelemahan dan kekurangan dari diri kita. Nah, sumber lainnya juga mengatakan bahwa self-acceptance ini adalah suatu perilaku ataupun kondisi yang mana kita itu menerima diri kita sendiri dengan cara yang pertama memahami dan yang kedua mengakui tidak hanya kemampuan yang kita miliki tetapi juga keterbatasan yang kita miliki seperti itu. Akan tetapi bukan berarti bahwa self acceptance ini dapat dijadikan semacam pembenaran ya teman-teman dengan mengatakan seperti aku udah menerima diri aku, ini keburukan aku, ya terima aja, nggak kayak gitu teman-teman ternyata. Nah, mungkin selama ini kita mendengar gitu ya, self acceptance itu seperti itu, dimana kita itu menjadikannya sebagai dasar pembenaran atas perilaku yang kurang baik ataupun perilaku yang menyakiti orang lain seperti itu. Nah, nyatanya orang-orang yang sudah menerima dirinya sendiri akan lebih mampu untuk mengevaluasi dan mengintrospeksi perilaku dirinya agar dapat memperbaiki dirinya ke depan kayak gitu teman-teman. Betul banget. Nanti untuk referensinya akan aku cantumkan juga di description box. Jadi teman-teman bisa lihat atau bisa ngeklik langsung bahan-bahan yang kita olah bersama untuk memaparkan video kali ini gitu ya. Nah, berarti konsep dari kita menerima diri kita sendiri itu jatuhnya bukan this is me, take it or leave it gitu ya. Kayak ya udah ini aku terima atau enggak bodo amat terserah kamu gitu kasarnya gitu, tetapi ada proses belajar dan berusaha nih terlebih dahulu teman-teman sebelum kita bisa ikhlas dan lapang dada menerima kekurangan kita begitu ya Sezara. Iya betul banget Andin. Jadi bukan berarti kita berpasrah dengan diri kita, menyerah dengan keadaan seperti ya udahlah ini gue suka nggak suka gue gini bodoh amat orang mau ngomong apa bodoh amat gitu karena banyak kan ya kita sering dengar gitu kayak ya udah gue udah nerima diri gue bodoh amat orang mau ngomong apa terserah gue gitu. Benar banget, benar-benar sering banget ya kita dengar mungkin teman-teman terdekat kita juga berkata seperti itu gitu ya. Karena sebenarnya kita itu sebagai manusia pasti dapat melihat nih hal-hal apa aja yang bisa dikembangkan atau hal-hal apa saja yang bisa diperbaiki untuk kedepannya menjadi lebih baik gitu ya. Dan mana saja hal-hal yang memang sebenarnya tidak dapat kita kendalikan atau tidak dapat kita ubah nih dalam diri kita. Mungkin di sini aku akan memberikan contoh juga ya, Din, di sini. Jadi dari artikel yang aku baca,
ada seseorang yang merasa tidak percaya diri karena kulitnya mengalami prurigo. Nah, sebagaimanapun usaha yang telah ia lakukan untuk merawat kulitnya, mungkin ia juga sudah menggunakan produk untuk kulit yang sensitif, lalu sudah juga menjaga agar kulitnya tidak luka, dan juga menahan rasa gatal yang sering ia rasakan. Namun, kulitnya itu tetap saja terluka dan memunculkan bekas-bekas luka, yang mana hal tersebut membuat ia menjadi tidak percaya diri. Nah, di sini orang tersebut perlu menyadari bahwa walaupun ia sudah berusaha keras, berjuang ya istilahnya untuk menjaga dirinya, menjaga kulitnya, kondisi kulit yang ia miliki itu merupakan hal yang tidak dapat ia kendalikan, tidak dapat ia ubah. Mengapa? Ya karena memang ia itu memiliki kondisi medis yang seperti itu. Nah, sebenarnya apa sih yang bisa kita tangkap gitu ya dari kasus ini, dari contoh kasus ini? Jadi dari contoh kasus ini kita menangkap bahwa dalam self-acceptance atau penerimaan diri terdapat proses berusaha dan bekerja keras, bukan hanya berpasrah dengan keadaan, oh ya udahlah gue emang keadaan medis gue kayak gini, ya udah. Nah, dari contoh kasus tadi kita menangkap gitu. Jadi ada proses, ada usaha, dan ada kerja keras juga gitu. Betul banget. Ada proses dan juga kerja keras. Kebetulan nih contohnya sama dengan kondisi aku gitu. Aku juga punya masalah kulit yang sama dan udah pakai produk untuk kulit sensitif, tapi nyatanya masih seperti ini gitu kondisinya. Jadi teman-teman bukannya berpasrah dengan keadaan, tapi kita berusaha dulu lah untuk menangani hal tersebut gitu. Kalau bisa diubah, ya kenapa nggak kita ubah gitu. Selama itu bisa memperbaiki diri kita. Tadi good point banget ya. Jadi self acceptance ini tidak sepantasnya dijadikan pembenaran atau validasi gitu ya bagi individu untuk melakukan sesuatu. Karena mungkin ketika orang itu menyampaikan bodoh amat yang tadi udah sempat kita bahas, sebenarnya ia masih terusik gitu dengan komentar-komentar dari orang lain. Maka ketika kita masih terusik dengan komentar-komentar itu, berarti kita sebenarnya belum berdamai dengan diri kita sendiri. Kita belum menerima diri sendiri secara utuh gitu. Nah, mendengar penjelasan tadi, mungkin ada teman-teman yang sudah menyadari nih, kenapa self-acceptance itu penting. Tapi bagi teman-teman yang belum juga nih mengetahui bahwa kenapa sih self-acceptance itu penting, sekarang kita akan mendengarkan penjelasan dari Cezara terkait hal ini. Kenapa sih, Cae, penting bagi individu untuk menerima dirinya sendiri? Oke, kenapa gitu ya? Banyak juga nih yang bertanya-tanya, ya udahlah menerima diri sendiri, emang apa gitu efeknya gitu ya? Mungkin apa dampaknya gitu setelah kita menerima diri kita sendiri. Jadi ternyata gitu, iya, banyak nih dampak positif yang dapat kita peroleh ketika kita dapat menerima diri kita sendiri. Jadi yang pertama, menurut jurnal yang aku baca, di situ dikatakan bahwa self-acceptance itu dapat meningkatkan kesehatan dan juga kesehatan psikologis seseorang. Self-acceptance juga berhubungan dengan kondisi kesehatan mental yang baik, yang mana apabila kita memiliki self-acceptance, kemungkinan kita untuk mengalami depresi dan kecemasan juga akan menurun, teman-teman. Nah, yang nggak kalah pentingnya, akan terdapat peningkatan kebahagiaan atau happiness. Nah, yang terakhir, dengan kita menerima diri kita sendiri, hal tersebut dapat meningkatkan rasa keberhargaan diri. Nah, yang nggak kalah penting, akan terdapat peningkatan kebahagiaan atau happiness. Nah, yang terakhir, dengan kita menerima diri sendiri, hal tersebut dapat meningkatkan rasa keberhargaan diri. Dan hal itulah yang menjadi alasan bahwa kita nih yang sudah mampu menerima diri, cenderung tidak mengkritik diri sendiri secara berlebih. Nah, itulah alasan kenapa sih kita itu perlu mencapai self-acceptance. Wah, ternyata efeknya memang sangat berpengaruh gitu ya ke dalam kehidupan manusia karena self-acceptance itu bisa meningkatkan taraf kebahagiaan seseorang. Karena kan biasanya kalau banyak orang-orang ditanya gitu kan, cita-cita kamu apa? Terus jawabannya jadi bahagia gitu. Termasuk aku gitu kalau ditanya, nanti cita-cita jadi apa? Nggak tahu, jadi bahagia gitu. Nah, inilah teman-teman salah satu cara untuk meningkatkan kebahagiaan atau bahkan mencapai kebahagiaan itu sendiri gitu. Caranya dengan menerima diri sendiri. Next, kita akan membahas hal yang sangat penting, yaitu gimana sih cara untuk mencapai
self-acceptance atau bagaimana sih cara untuk menerima diri sendiri? Iya, benar. Mungkin ini jadi bagian yang terpenting gitu ya, yang dari tadi teman-teman tungguin gimana sih emang caranya gitu mencapai self acceptance gitu. Nah, mungkin terkait cara, teman-teman juga akan menemukan berbagai cara nih di sumber bacaan yang teman-teman baca. Namun di sini aku akan sedikit merangkum dari sumber yang telah aku baca gitu. Jadi cara yang paling sederhana dan dapat kita mulai coba adalah dengan berhenti mengkritik diri sendiri dan mencoba untuk memahami bahwa diri kita itu memang memiliki kekurangan atau kelemahan pada bagian tertentu. Balik lagi ke pernyataan di mana manusia itu tidak sempurna gitu ya. Mungkin teman-teman juga sering mendengar kalimat ini, manusia itu nggak sempurna. Pasti kita itu memiliki kekurangan atau kelemahan di aspek tertentu seperti itu. Lalu terdapat juga beberapa poin mengenai cara untuk menerima diri sendiri berdasarkan buku yang telah aku baca, yaitu yang ditulis oleh Vex King. Di sini ada 6 poin, teman-teman. Jadi yang pertama itu adalah appreciate your physical beauty, atau hargailah seluruh bagian dari dirimu. Nah, setiap orang itu memiliki penampilan fisik yang luar biasa nih, teman-teman. Harus kita ingat juga ya. Karena kita ini adalah cerminan dari keajaiban alam yang Tuhan ciptakan. Nah, sadar atau tidak, ketika dunia ini dijadikan, nggak ada tuh standar kecantikan. Nggak ada tuh panduan gitu untuk menilai seorang, wah dia cantik, dia jelek, itu tuh nggak ada. Nah, nyatanya standar kecantikan atau panduan penilaian itu dibuat oleh masyarakat, oleh kita sendiri gitu ya, teman-teman. Nah, lalu apa sih yang dapat kita lakukan? Kita dapat mengenal kecantikan diri kita dengan memulai untuk menyayangi diri sendiri. Mungkin hal ini terdengar klasik buat teman-teman. Ya, udah tahu kali kayak gitu, mungkin kayak gitu ya, teman-teman. Tapi memang nyatanya penerapannya itu tidak mudah untuk dilakukan gitu. Terutama dengan segala hal yang beredar di sosial media ya, yang dapat membuat kita minder, insecure kayak gitu, dan cenderung membandingkan diri kita dengan orang lain kayak gitu. Kembali lagi bahwa kecantikan dan kesempurnaan itu bersifat subjektif dan tergantung pada pendapat kita, pada persepsi kita. Nah, dan apabila kecantikan kita itu tidak sesuai dengan standar orang lain dan orang lain menganggap ya gitu doang, mungkin kayak gitu ya, orang lain menganggap ya elah gitu. Ketahuilah bahwa hal itu tidak apa-apa, tidak masalah, seperti itu teman-teman. Jadi di poin yang pertama ini kita harus menghargai seluruh bagian dari diri kita. Oke, lanjut ke poin yang kedua ya teman-teman. Yang kedua adalah compare only with yourself. Nah, ini apa sih? Bandingkanlah dirimu hanya dengan dirimu, bukan dengan orang lain. Nah, ketika kita membandingkan diri dengan orang lain, kita akan selalu melihat mereka yang kita anggap itu lebih baik gitu ya. Dan jarang sekali kita itu melihat mereka yang menghadapi cobaan hidup yang sedang struggle gitu ya, lebih besar daripada kita. Mungkin teman-teman sadar juga ya, pasti kalau teman-teman ngebandingin tuh sama mereka yang lebih baik, lebih pintar mungkin, lebih cantik, lebih kaya, kayak gitu ya. Dan seringkali hal tersebut membuat kita itu sulit untuk bersyukur atas apa yang kita miliki dan malah merasa sedih gitu ya. Jadi teman-teman, bandingkanlah diri kita dengan diri kita sendiri, bukan dengan orang lain. Terus mungkin teman-teman di sini bertanya, lah emang nggak boleh bandingin diri sama orang lain? Boleh teman-teman, tapi oke kita lanjut nih ya pembahasannya. Kita semua itu tentu diperbolehkan untuk melihat kehidupan orang lain. Namun, hal yang perlu ditekankan adalah jadikanlah hal tersebut sebagai inspirasi dan motivasi bagi kita untuk lebih maju dan berkembang. Bukan malah, ya gue mah segini adanya, ya udahlah gitu ya. Ya gue nggak akan bisa kayak gitu. Enggak ya teman-teman, jangan kayak gitu. Nah, selanjutnya, kita juga perlu bersyukur untuk apa yang telah kita miliki saat ini dan mengingat nih seberapa besar usaha dan seberapa jauh langkah yang sudah kita tempuh untuk menggapai mimpi atau kesuksesan
saat ini ya teman-teman, jangan dilupain. Oke, lanjut dulu ya Din ya, kita ke poin yang ketiga. Oke, yang ketiga adalah value your inner beauty. Nah, artinya apa sih? Jadi, hargailah sifat dan karakteristik baikmu. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, kita itu mungkin lebih sering mendengar pujian untuk mereka yang cantik secara fisik ya teman-teman, daripada mereka yang cantik dalam hal pikiran, dalam hal tindakan. Ternyata real beauty lebih dari sekedar apa yang terlihat oleh mata atau penampilan fisik saja gitu ya. Jadi hal-hal fisik yang kita miliki saat ini tentunya selalu dapat berubah seiring berjalannya waktu. Tetapi internal beauty dapat bertahan, teman-teman. Nah, oleh karena itu, penting bagi kita untuk menghabiskan waktu untuk membangun karakter atau inner beauty kita. Nah, bagaimana kita berpikir, bagaimana kita bertindak, dan bagaimana kita menunjukkan perilaku pada orang lain. Tentunya perilaku yang baik. Oke, kita lanjut ya teman-teman. Jangan dulu di-skip videonya. Yang keempat adalah celebrate your achievement, atau apresiasilah pencapaian yang telah kita capai sejauh ini. Nah, terkadang kita sadar atau tidak gitu ya teman-teman, kita itu mempush atau menekan diri kita terlalu keras. Kita harus seperti ini, harus seperti itu gitu ya, punya standar yang terlalu tinggi kayak gitu. Dan kita itu seringkali lebih mudah mengingat sesuatu yang telah kita lakukan dengan salah gitu ya, daripada mengingat sesuatu yang kita lakukan dengan baik gitu. Dan ada pepatah juga yang mengatakan bahwa manusia itu nggak pernah puas. Bener ya teman-teman, sering banget kita mendengar kata-kata manusia itu nggak ada puasnya, nggak pernah puas gitu. Dan hal tersebut tentunya nggak totally wrong, nggak sepenuhnya salah teman-teman. Jadi apa sih yang harus kita lakukan gitu ya, kembali lagi ke pertanyaan itu. Jadi kita harus menyadari bahwa kita itu sudah mencapai sesuatu yang mungkin sebelumnya kita impikan di hari kemarin. Nah, contohnya aja kayak aku dan Andin nih ya, teman-teman. Kita ini telah melewati ups and downs gitu di semester lalu, dan ternyata sekarang udah beres nih semester lalu itu, dan sudah menjadi istilahnya sudah menjadi masa lalu gitu ya. Wah, itu tuh perlu diapresiasi, perlu di-celebrate, perlu dirayakan ya teman-teman. Walaupun terkesan ya simple banget ya kayak gitu, tapi ternyata itu memiliki dampak yang besar untuk kita mencapai self-acceptance. Kayak gitu. Kita juga perlu mengapresiasi diri kita sendiri atas pencapaian-pencapaian kita. Nggak harus pencapaian yang besar banget, tapi teman-teman bisa mulai mempraktekannya dari hal-hal yang kecil, kayak gitu ya. Next. Poin yang kelima adalah respect your uniqueness. Di sini kita diharapkan dapat menghargai keunikan yang kita miliki. Nah, kembali lagi ke pernyataan yang menyatakan bahwa setiap manusia itu diciptakan unik. Dan jangan biarkan keunikan diri kita itu hilang, ya teman-teman. Nah, namun demikian, kita juga perlu nih menyesuaikan diri dengan lingkungan sekitar, dan jangan bertindak semena-mena ya teman-teman. Jangan mentang-mentang wah katanya semua manusia itu unik, semua manusia itu berbeda, jadi ya udahlah gue mah nggak apa-apa kayak gini aja gitu ya, di depan orang juga bodo amat. Nggak kayak gitu teman-teman, tetap kita harus memperhatikan perilaku kita gitu. Oke, poin yang terakhir adalah be kind and forgive yourself. Di sini kita harus berbuat baik dan memaafkan diri kita. Nah, seringkali kita itu nggak respect nih ya teman-teman ke diri kita sendiri. Mungkin kita bisa respect ke orang lain, tapi kita lupa untuk respect atau hormat pada diri kita sendiri. Terutama saat kita melakukan suatu kesalahan atau dihadapkan dengan sebuah kegagalan. Nah, mungkin pertanyaan-pertanyaan seperti, lah kok gue nggak bisa ya kayak gini? Lah kok gue gini sih? Kenapa kayak gini doang nggak bisa? Kenapa gue gagal? Kayak gitu ya teman-teman. Mungkin pertanyaan-pertanyaan tersebut seringkali meneror diri kita sendiri. Nah, ternyata teman-teman, setiap kesalahan atau kegagalan yang kita alami itu
dapat membantu kita untuk berkembang. Jika kita memang memilih untuk berkembang dan maju untuk lebih baik lagi. Nah, daripada kita mengatakan hal tersebut, seperti tadi ya teman-teman, mengkritik diri kita secara berlebih, mungkin akan lebih baik jika kita mengatakan bahwa oke, saya hanya manusia dan kegagalan adalah hal yang wajar, yang pasti dialami oleh semua orang gitu. Dan saya memutuskan untuk lebih baik lagi di masa yang akan mendatang, agar kesalahan atau kegagalan tersebut nggak terulang. Nah, pernyataan semacam itu akan lebih baik teman-teman katakan dibandingkan dengan bertanya-tanya atau mengkritik diri sendiri. Jadi, gimana nih? Apa nih yang harus kita lakukan? Yang pertama, kita harus menerima apa yang telah terjadi pada diri kita, pada hidup kita. Lalu, jangan menghukum diri kita sendiri. Menghukum itu sebenarnya mungkin kayak tadi ya, kayak mengkritik secara berlebih ke diri kita sendiri yang bikin diri kita down gitu. Nah, teman-teman diharapkan tidak melakukannya. Dan yang terakhir adalah kembali fokus pada apa yang dapat kita lakukan dengan lebih baik di kemudian hari. Jadi hal-hal yang udah terjadi, jadikanlah pelajaran teman-teman untuk kita maju menjadi lebih baik lagi dan berkembang di kemudian hari, dan jangan menyalahkan diri kita sendiri. Seperti itu, Andin. Wah, finally terjawab juga ya cara yang dapat kita lakukan untuk menerima diri kita sendiri. Dan tadi kalau misalnya kita dengar dari penjelasannya, ternyata selain kita menerima diri sendiri, kita juga sebenarnya bisa nih membantu orang lain untuk mencapai self-acceptance atau membantu orang lain untuk bisa pelan-pelan menerima dirinya sendiri. Salah satu caranya mungkin bisa dengan yang tadi saya sudah sempat ceritakan dari pengalaman kami berdua. Jadi setelah semester kemarin beres, semester yang cukup padat, nggak cukup sih, padat banget, sulit banget gitu. Kita congratulate satu sama lain, kita apresiasi satu sama lain kayak congrats, Caya, akhirnya ini semua selesai gitu dengan semua tumpah darah, air mata dan berbagai keringatnya gitu. Akhirnya beres. Terus saya juga melakukan hal yang sama gitu kayak congrats Din, akhirnya udah beres, you've work hard dan lain-lain gitu. Jadi teman-teman kalau punya kapasitas untuk apresiasi orang lain, untuk membantu orang lain, why not gitu kan, kita sebarkanlah energi ini gitu. Nah, pertanyaan selanjutnya, ketika kita sudah menerima diri sendiri nih, kayak kira-kira kita akan jadi orang yang kayak gimana sih? Setelah kita mampu ya, Din ya, untuk menerima diri kita sendiri berarti ya. Jadi ketika kita sudah menerima diri kita sendiri, tentunya kita itu akan lebih memperhatikan kesejahteraan psikologis kita ya, dan kebahagiaan atau happiness yang kita miliki. Kita juga dapat berdamai dengan diri kita sendiri dan menyadari bahwa nggak semua orang bisa nerima aku. Dan itu nggak apa-apa, and it's okay gitu. Ketika orang-orang nggak bisa nerima aku, nggak apa-apa. Nah, jadi dengan hal tersebut, kita juga akan tetap merasa berharga, merasa fine with ourselves, sekalipun orang lain tidak melihat diri kita sebagai orang yang berharga. Seperti itu. Selanjutnya, menurut sumber juga yang aku baca, individu yang memiliki penerimaan diri juga akan lebih dapat menghargai diri mereka sendiri, pasti ya teman-teman, dan juga menghargai orang lain. Dan tidak sibuk untuk menuntut diri sendiri di luar batas kemampuan yang dimiliki. Gitu, Andin. Oke, ternyata banyak banget ya efek samping. Maksudnya efek dari self-acceptance ini. Pengen banget nggak sih teman-teman kita ngerasa secure gitu dengan diri sendiri. Kayak salah satunya yang bisa ditempuh untuk mencapai kesecurean itu gitu ya dengan cara menerima diri sendiri. Karena bahkan apabila kita menerima diri sendiri gitu ya berdasarkan penjelasan tadi dan sumber-sumber yang telah dibaca juga, dibandingkan denial atau menolak komentar atau misalnya feedback gitu ya orang lain tentang kita tuh justru bisa nih memilah mana yang sekiranya dapat kita improve, mana hal yang bisa dapat kita perbaiki atau kita kembangkan lagi gitu. Karena kita udah menerima diri sendiri, kita tahu juga kekurangan dan kelebihan dan we can work on that gitu istilahnya ya.
Nah, sekarang kita akan memasuki sesi sharing time seperti biasa. Nah, semoga Cahaya bersedia ya dan juga berkenan untuk membagikan sedikit pengalamannya di sini. Nah, dari Cahaya sendiri, apakah Cahaya sudah menghayati bahwa Cahaya ada di tahap penerimaan diri ini atau misalnya seperti apa? Penghayatan ya, penghayatan pribadi, kalau ditanya sudah atau belum, mungkin lebih tepatnya sedang dalam proses ya, Din. Seperti kita ketahui bahwa self-acceptance ini merupakan suatu proses yang nggak gitu aja secara instan tercapai, kayak gitu. Oke, betul-betul. Dari tadi juga kita sudah menyinggung terus-terusan ya tentang proses, tentang usaha, proses lagi, usaha lagi gitu. Nah, sejauh ini kira-kira langkah-langkah apa aja nih yang kira-kira udah saya lakukan gitu untuk mencapai self acceptance di depan nanti? Oke, oke. Mungkin aku boleh share pengalaman sedikit ya, Andin. Boleh banget, silahkan. Pengen banget dengerin justru kita. Pengen banget. Oke, oke. Jadi, ini pengalamannya cukup menyedihkan ya, teman-teman. Cukup menyakitkan gitu. Jadi, aku itu dapat dikatakan pernah gagal gitu ya dalam menggapai cita-cita, menggapai profesi yang aku impikan sejak kecil kayak gitu. Nah, singkat cerita, aku pun ada di sini, ada di Fakultas Psikologi gitu sekarang sama Andin juga bisa ketemu Andin gitu. Sedikit menggeser dari cita-cita awal kayak gitu. Nah, mungkin teman-teman anggap hal ini biasa, eh, ya udah sih semua orang juga pasti pernah lah kayak gitu, nggak cuma lu doang gitu yang kayak gitu. Tapi ini tuh menurut penglihatan pribadi aku cukup menyakitkan gitu ya, menyedihkan banget lah pokoknya kayak gitu. Nah, dan aku saat itu juga apa ya, menyimpan kekecewaan itu tuh sendiri gitu, maksudnya nggak cerita dan nggak nunjukin juga ke orang lain bahwa emang nyatanya tuh sekecewa itu sama diri sendiri, sampai kok bisa sih nggak bisa mencapai cita-cita gitu, sementara yang lain bisa, sementara yang lain mampu, kok aku nggak bisa gitu padahal udah kerja keras kayak gitu. Nah, hal apa yang aku lakukan saat itu? Pertama-tama yang tadi, yang salah satu dari 6 poin tadi, aku memaafkan diri sendiri, yaitu yang tadi ya teman-teman, yang be kind and forgive yourself. Di situ aku memutuskan untuk move on, move on, untuk move on gitu ya dari pilihan utama aku, pilihan profesi utama itu, cita-cita utama itu, dengan cara menerima keadaan dan kegagalan tersebut. Dimana balik lagi ke pernyataan yang tadi, kita manusia pasti pernah gagal, nggak cuma aku aja yang saat itu gagal, pasti teman-teman seperjuangan yang lain juga ada yang merasakan hal yang sama kayak gitu. Nah, saat itu aku menyadari bahwa oke, rencana apapun yang kita punya, rencana apapun yang telah kita susun, sematang apapun, tetap semuanya kembali lagi ke kehendak Tuhan. Bener banget. Jadi tetap semuanya balik lagi ke kekuasaan Tuhan ya teman-teman. Dan saat itu juga aku berfokus untuk mencari jalan keluar, nggak terpuruk begitu aja gitu ya teman-teman. Itu aku cari jalan keluar dan oke, singkat cerita, sejauh itu aku merasa oh oke, mungkin karena sibuk juga waktu itu ya teman-teman, jadi sibuk udah masuk kuliah gitu, jadi mungkin agak lupa nih bahwa pernah gagal gitu, kemarin tuh lo gagal gitu, mungkin lupa gitu. Dan ternyata makin sini mulai keinget lagi gitu kegagalan itu, muncul lagi lah kalimat-kalimat, pertanyaan-pertanyaan kayak tuh orang itu tuh yang waktu itu tuh seangkatan sama lu kok bisa sih gitu, kok bego banget sih lu nggak bisa gitu. Itu tuh pertanyaan yang muncul di benak aku sendiri, dan benar itu tuh bikin down gitu ya, bikin keinget lagi, bikin susah move on lagi tuh intinya. Nah, tapi di sini aku juga menyadari bahwa oke, penerimaan diri, penerimaan atas kegagalan itu tuh nggak semudah itu dan butuh proses, bener banget gitu. Jadi kayak aku berusaha untuk memaafkan diri lagi, berbaik hati lagi pada diri sendiri, dan menyadari lagi gitu hal-hal yang sudah aku lakukan
di hari kemarin itu, dan aku mengaplikasikannya lagi sekarang, terutama ketika aku udah baca-baca tentang self acceptance ini, jadi kayak lebih tuh harus kayak gitu tuh, lu harus kayak gitu tuh, ini relate banget sama lu kayak gitu. Oke, dan hal lain yang aku lakukan adalah yang tadi tuh, yang tidak membandingkan diri dengan orang lain. Karena capek, teman-teman, beneran capek kalau ngebandingin diri terus sama orang lain. Kenapa orang lain bisa jadi itu, kenapa orang lain bisa jadi ini, kenapa orang lain bisa begitu. Bener-bener capek banget buat diri kita sendiri, kayak gitu. Dan aku saat ini juga masih dalam proses untuk sepenuhnya menerima diri aku sendiri, gitu. Dan berusaha untuk selalu nggak membandingkan diri dengan orang lain. Kayak gitu, Andin, untuk sharing pengalaman pribadinya. Seru banget ya, apa namanya, terima kasih banyak sudah mau berbagi, dan kita juga dengarnya seru, bukan tanda seru hura-hura, tapi kita mendengarkan perspektif orang lain gitu, apa yang orang lain hadapi juga mengingatkan kita lagi gitu, bahwa setiap orang memang punya medan perangnya masing-masing gitu, punya ceritanya masing-masing, jadi ada baiknya kita untuk saling menghargai, karena kita nggak pernah tahu apa yang sedang orang lain rasakan gitu ya saat ini. Nah, dari cerita tadi setidaknya ada dua hal nih yang secara pribadi ingin aku tanggapi terlebih dahulu gitu. Yang pertama, ini jadi reminder teman-teman untuk kita semua bahwa ketika kita mendengarkan cerita orang lain yang sedang misalnya menghadapi suatu hal yang kurang enak atau kurang baik atau kurang berkenan, menurutku akan lebih baik untuk cukup dengarkan saja gitu, ataupun misalnya memberi semangat boleh ketika orang lain itu butuh untuk disemangati. Jadi tidak perlu untuk berkompetisi siapa sih yang paling menderita di dunia ini gitu. Jadi kan tadi kalau dengar ceritanya, iya gagal, orang lain juga gagal, gue juga lebih parah gagalnya. Kita nggak usah berkompetisi lah teman-teman gitu. Kita di dunia ini saling comfort each other aja, nggak usah yang satu, iya aku gagal di sini, aku gagalnya di sini 2 kali lagi, aku kan lebih parah daripada kamu. Kita setidaknya tidak usah ya teman-teman seperti itu, karena orang lain juga kan butuhnya mungkin untuk didengar, untuk ditemani seperti itu, dan gak semuanya butuh untuk ditanggapi ataupun diberi saran. Jadi siapa tahu teman-teman mau nih berlatih untuk melihat situasi dulu sebelum menanggapi orang lain gitu. Yang kedua nih yang ingin aku highlight juga dari cerita saya tadi, kita terfokus untuk memaafkan orang lain gitu. Kita sering terfokus ke yuk kita maafin orang lain, yuk kita maklumi orang lain yuk gitu. Cuman kita nggak melakukan hal tersebut ke diri kita sendiri gitu. Kita kadang lupa gitu dalam tanda kutip untuk memaafkan atau memaklumi diri sendiri. Padahal kita juga sama-sama manusia. Kita manusia, orang lain juga manusia gitu. Harusnya diri kita juga mendapat hak yang sama dari diri kita sendiri untuk dimaafkan dan juga dimaklumi gitu. Karena balik lagi setiap manusia unik dan pastinya nggak luput dari kesalahan atau kekeliruan gitu. Karena kita bukan Tuhan ya teman-teman. Jadi kita manusia biasa gitu. Nah, kalau udah nih penyampaian dari aku tadi highlight-nya, kira-kira dari saya pribadi yang punya pengalamannya, ada penghayatan atau hikmah yang dapat diambil nggak setelah melakukan langkah-langkah tersebut? Oke, terkait dengan penghayatan ya, apa yang aku dapatkan gitu setelah aku melakukan hal tersebut, aku sih jadi lebih mampu menerima diri aku sendiri dengan segala experience, dengan segala pengalaman yang aku miliki, khususnya pengalaman yang kurang mengenakan ya teman-teman, kayak yang tadi sudah aku jelaskan gitu. Jadi lebih apa ya, menerima diri gitu. Oke, nggak apa-apa, itu nggak masalah. Yang penting lu sekarang maju, lakukan yang terbaik kayak gitu. Dan tentunya aku juga lebih menghargai diri aku sendiri dan menyadari bahwa kayak it's okay, so far so good kok gitu, nggak ada yang harus disesali, nggak ada yang harus disalahin juga dari kejadian tersebut kayak gitu. Dan selain itu aku juga menyadari bahwa di dunia ini ternyata ada loh hal-hal yang nggak bisa kita kendalikan, ada loh hal-hal yang nggak bisa kita ubah, karena memang jalannya harus seperti itu. Nah, kayak gitu. Aku lebih sadar aja sih akan hal-hal yang mungkin terkesan sepele, terkesan simple, tapi terkadang sering gitu ya dilupakan oleh orang-orang kayak gitu. Dan
sejauh itu sih Din yang aku rasakan. Keren banget. Alhamdulillah gitu ya, puji Tuhan sudah bisa mencapai itu gitu. Karena mungkin aku pribadi juga percaya bahwa semua cerita itu ada hikmahnya. Nah, mungkin hikmahnya not today, not tomorrow gitu, not 1 bulan ke depan atau berapa tahun ke depan gitu. Tapi someday somehow kita bisa realize gitu bahwa ada hikmah dan ada pelajaran di balik apapun yang terjadi sama kita gitu, seburuk apapun gitu. Nah, sebelum kita mengakhiri episode ketiga kali ini, tiba-tiba berakhir aja ya kan, tadi lagi cerita asik-asik gitu kan, tiba-tiba berhenti dan sudah sampai di sini. Ada hal yang ingin saya sampaikan dulu nggak kepada aku dan juga mungkin teman-teman semua gitu, teman-teman yang udah nonton dari awal sampai akhir. Aduh, udah berakhir ya. Nggak kerasa ya Din ya. Pengennya lanjut lagi ya. Seru Oke, banget. untuk apa ya, pesan, ya elah pesan, mungkin hal yang ingin aku sampaikan gitu ya. Pertama-tama terima kasih aja buat teman-teman, terutama buat Andin yang udah ngasih kesempatan. Makasih juga buat teman-teman yang udah nontonin videonya dari awal sampai sekarang. Makasih banyak. Dan aku mau menyampaikan mohon maaf apabila ada salah kata atau salah pengucapan. Dan aku harap apa yang telah kita diskusikan tadi, apa yang telah aku sampaikan, aku share tadi, dapat bermanfaat bagi teman-teman semua dan bisa membantu teman-teman untuk lebih berkembang, untuk maju ke arah yang jauh lebih baik kayak gitu. Dan apabila ada teman-teman yang ingin bertanya atau berdiskusi lebih lanjut mengenai topik ini, atau mungkin teman-teman mau memberi masukan, boleh banget nanti menghubungi sosial media yang akan dicantumkan di bawah ini. Dan tentunya hal yang perlu ditekankan adalah di sini aku sharing berdasarkan pengalaman pribadi aku dan juga tentunya mengacu pada sumber bacaan yang valid. Dan akhir kata aku menyampaikan, mari kita sama-sama berproses, sama-sama berusaha untuk mencapai self-acceptance ini. Oke, luar biasa sekali ya kata-kata mutiara di akhirnya. Yuk kita sama-sama teman-teman, kita pasti bisa. Yeay. Oke. Yeay! Kami juga ingin berterima kasih ya tentunya kepada Cae atas sharing ilmu dan juga sharing pengalamannya yang sudah dibagikan di episode ketiga And Here We Share kali ini. Seru banget sharing kali ini. Semoga informasinya bisa bermanfaat dan jadi semacam insight gitu. Insight itu apa ya? Mungkin sudut pandang baru gitu atau penyadaran baru gitu ke teman-teman di luar sana untuk bisa memulai menerima dirinya sendiri. Sebagai pengingat juga, aku mau nambahin bahwa semuanya memang butuh proses, teman-teman. Tidak perlu terlalu keras juga memaksakan diri. Pokoknya besok aku harus sudah bisa nerima diri aku sendiri. Kayaknya slow down, teman-teman. Semuanya butuh proses, semuanya juga ada langkah-langkahnya. Yang terpenting, lakukanlah secara konsisten dengan tekad yang bulat juga, itu yang harus dipertahankan gitu. Terakhir, terima kasih banyak teman-teman sudah menonton episode ketiga dari And Here We Share bersama Cae hari ini. Ditunggu episode berikutnya. Until then, stay healthy and also happy. Bye-bye!